Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dengan bab baru, yaitu bab ke berapa nih? Bab ke-9. Nah, bab drama kita sudah selesai. Sekarang kita ke bab buku fiksi dan non fiksi. Oke. Nah, materi ini itu sudah ada di kelas 7 di semester 2. Nah, ini kita akan belajar lagi di kelas 8 tentang buku fiksi dan non fiksi. Oke, kita akan mencoba memperhatikan buku paket ya. Ini buku paket dinas tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, buku fiksi itu apa sih? Nah, buku fiksi itu adalah buku yang sifatnya khayalan. Nah, buku yang sifatnya adalah khayalan. Nah, jadi buku yang isinya adalah tidak sebenarnya. Nah, sedangkan buku non fiksi itu buku yang bagaimana? Adalah kebalikannya. Buku yang sifatnya adalah benar gitu. Nah, jadi buku yang beredar di sekitar kita itu kalau kita klasifikasi, kalau kita bagi itu ada yang namanya buku fiksi dan ada buku non fiksi. Nah, buku fiksi itu buku yang tidak sebenarnya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ada novel, ada dongeng, ada cerpen. Nah, buku-buku begitu itu namanya buku fiksi. Karena isinya itu karangan. Ya, novel kan ngarang walaupun di situ ada ya mungkin ada adaptasi dari kehidupan sehari-hari, tapi ya lebih banyak ngarangnya ketimbang kenyataan sehari-harinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu buku non fiksi. Nah, buku non fiksi ini adalah buku yang isinya itu bersifat benar ya, artinya bukan karangan. Nah, coba nih terlihat di situ ada biografi. Nah, biografi itu kan tentang riwayat hidup, ya, riwayat hidup seseorang gitu kan. Nah, jadi yo buku ini yo benar-benar adalah kenyataan daripada orang tersebut. Misalkan biografi B.J. Habibie, ya, berarti di situ adalah riwayat kehidupannya mantan presiden B.J. Habibie. Nah, gitu. Kemudian misalkan ada buku ensiklopedia. Nah, itu pun sama. Di situ bukan karangan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan mencoba membedakan antara buku fiksi dengan non fiksi. Nah, dilihat dari bentuk teksnya. Kalau buku fiksi ini biasanya bentuknya cerita. Nah, cerita-cerita, karangan, hayalan, ini buku fiksi. Tapi kalau buku non fiksi, ini bentuknya bisa teks eksposisi, kemudian ada teks observasi, ada teks eksplanasi. Nah, jadi bukan karangan, bukan cerita. Tuh. Kemudian kalau kita perhatikan dari data buku tersebut, nah jadi buku fiksi itu sumbernya dari mana sih? Nah, buku fiksi itu sumbernya adalah dari imajinasi. Nah, bagaimana seseorang pohon kobat bisa berbicara, bagaimana misalnya hewan-hewan bisa berbicara. Nah, itu adalah karangan imajinasi. Tapi kalau buku non fiksi itu ilmiah. Ya, ilmiahnya berdasarkan apa? Ya bisa berdasarkan yang kayak tadi tuh, bisa berdasarkan pengamatan, penelitian, nah, seperti itu. Kemudian dari bahasanya. Nah, kalau dari buku fiksi itu bahasanya itu ya kadang-kadang tidak menggunakan bahasa Indonesia baku. Karena
ya nama saja fiksi, karangan, cerita. Nah, gitu. Jadi ya menyimpang-nyimpang dikit dari kaidah bahasa Indonesia baku. Nah, tetapi kalau buku fiksi itu menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Nah, karena fungsinya pun berbeda antara buku fiksi dengan non fiksi. Kalau buku fiksi itu kan fungsinya sebagai hiburan. Nah, hiburan di mana ketika kita membaca buku tersebut kita bisa berimajinasi, kita bisa senang, sedih, begitu. Tetapi kalau buku non fiksi itu yang kita dapatkan itu hanya pengetahuan, ilmu, pengetahuan, wawasan, nah, seperti itu. Nah, jadi itulah bedanya antara buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, kita bisa membaca keduanya ya, karena kedua buku ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu satunya sebagai hiburan, satunya sebagai pengetahuan. Nah, kita perlu dua-duanya sebagai referensi bacaan kita. Oke, terima kasih. Itu saja dari Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.